Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Kamala. Saya dari Prodi PGMI semester 4 di STAI Miftahul Huda Subang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS untuk mata kuliah teori-teori belajar yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Radchandra MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang self regulation. Self regulation dalam teori-teori belajar ini adalah kemampuan individu untuk mengelola dan mengontrol proses belajar kita sendiri. Nah, ini itu mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembelajaran yang kita lakukan. Sebenarnya di sini ada 5 teori ya. Yang pertama, teori sosial kognitif, yang kedua ada teori pembelajaran konstruktivisme, yang ketiga ada teori pembelajaran kognitif, yang keempat ada teori self determination, dan yang kelima ada pembelajaran sosial. Tapi di sini saya akan menjelaskan dua teori. Teori pertama dan teori kedua, yaitu teori sosial kognitif dan teori pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, teori sosial kognitif. Menurut Albert Bandura, teori ini menekankan peran penting dari pengamatan, modeling, dan pengaruh sosial dalam belajar. Nah, self-regulation ini melibatkan proses di mana individu ini menetapkan tujuan, memonitoring kemajuannya, dan menyesuaikan strategi belajar berdasarkan umpan balik yang diterima. Contohnya, seorang siswa menetapkan tujuan untuk memahami bab dalam buku matematika. Nah, dia itu memonitoring kemajuannya dan mengerjakan soal latihan dan memeriksa jawabannya. Jika dia menemukan bahwa membuat banyak kesalahan, maka dia akan menyesuaikan strategi dengan menghabiskan lebih banyak waktu untuk membaca atau mempelajari ulang bab-bab tersebut. Nah, atau mencari bantuan tambahan untuk menemukan jawabannya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, ada teori pembelajaran konstruktivisme. Menurut Jean Piaget dan Lev Vygotsky, teori ini mengedepankan bahwa belajar adalah proses aktif di mana individu itu membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Nah, self-regulation dalam konteks ini melibatkan kemampuan individu untuk mengarahkan aktivitas belajar mereka sendiri, seperti mengidentifikasi kebutuhan belajar, mencari sumber daya sesuai, dan merefleksikan apa yang terjadi. Nah, contohnya seorang siswa yang belajar sejarah, dia ini mungkin memutuskan untuk membuat peta konsep untuk mengorganisasi informasi tentang berbagai peristiwa sejarah. Nah, dia mungkin akan berdiskusi dengan temannya atau dengan teman sekelasnya untuk mendapatkan perspektif yang berbeda dan kemudian merefleksikan pemahaman baru setelah diskusi tersebut. Nah, jadi secara keseluruhan tujuan mempelajari self regulation itu adalah untuk membantu individu supaya kita lebih mandiri, lebih efisien, lebih efektif dalam berbagai aspek kehidupan, serta meningkatkan kemampuan kita untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.